Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada panutan kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, kalau ditanya apa kabar, alangkah lebih baiknya supaya kita lebih semangat. Jawabannya seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, bisa? Nah, baik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Jadi dalam belajar itu harus semangat ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran yang disebut namanya. Silahkan mengacungkan tangan. Ima, Hadir. Robi, Hadir. Gin, Hadir. Rangga, Hadir. Priscilia, Salsabila. Oh, sakit. Ya. Nopal. Kemana, ada keterangan? Tidak ada? Tidak ada. Baik, tidak ada keterangan ya. Baik, mudah-mudahan yang sakit Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, angka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin doa oleh ketua kelas. Robi, silakan. Duduk siap gerak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih kepada Robi yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang hakikat salat dan zikir ya. Hakikat salat dan zikir. Nah, di pertemuan yang lalu kita masih ingat ya tentang materi di bab sebelumnya, itu tentang sujud. Nah, tentang sujud yaitu ada 3 macam sujud. Yang pertama sujud tilawah, kemudian yang kedua sujud sahwi dan sujud syukur ya. Nah, itu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sholat juga sama halnya dengan sujud. Kalau sholat itu merupakan salah satu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk hari ini supaya kita lebih konsentrasi, kalau Bapak bilang selamat pagi, nah kalian tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat sore, tepuknya berapa kali? 3 kali. Kalau selamat malam, nah begini. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ada yang belum konsentrasi ini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Nah, bagus ya. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat sholat dan zikir ya. Pertemuan kita hari ini
tujuan pembelajarannya adalah ada 3. Coba dibacakan oleh Ima, silakan Ima. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat beserta dalilnya. 2. Peserta didik dapat memahami tata cara sholat. 3. Peserta didik dapat menganalisis sholat sebagai pencegahan perbuatan keji dan munkar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kesempatan pertemuan hari ini. Ya, ada 3 macam. Yang pertama, kalian itu harus bisa menjelaskan pengertian sholat beserta dalilnya. Ya, jadi apa itu sholat, kemudian secara istilah dan secara bahasa, juga dilanjutkan dengan dalil dari sholat itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa memahami tata cara sholat. Ya, tata cara sholat itu apa saja, harus dipahami dari mulai awal sampai dengan akhir. Kemudian yang ketiga, kalian harus dapat menganalisis salat sebagai pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Nah, apa cenah perbuatan keji dan mungkar itu apa? Nah, kita nanti akan bahas bersama ya tentang bagaimana tata cara sholat, kemudian apakah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan serta contoh-contohnya ya. Baik, kita akan lanjutkan. Yang kalian ketahui apa itu pengertian sholat? Coba, apa itu sholat? Ya, silakan. Ada yang berani? Belum tahu ya? Atau mengapa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Belum tahu? Nah, baik, kita akan bahas itu ya nanti. Next. Nah, ini sholat. Pengertian sholat. Tolong bacakan oleh Gin. Silahkan, Gin. Salat secara bahasa berarti berdoa. Sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik. Nah, itu adalah pengertian sholat secara bahasa. Artinya berdoa. Sedangkan secara istilah artinya adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu adalah sholat ya, dan itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim ya untuk melaksanakan sholat, disebut dengan fardu ain ya, fardu ain. Kita lanjut. Nah, ini dalil tentang sholat ya, dalil tentang sholat. Coba yang ingin membacakan siapa? Sebelum ditunjuk nih, Robi, silahkan bacakan Rob. Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, Rangga? Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu adalah dalil tentang sholat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Coba kalian lihat di sini ya. Nah, ini Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal
mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Coba ada yang tahu perbuatan keji apa saja? Membunuh. Nah, apalagi? Kalau perbuatan mungkar, kalau kalian mengambil barang orang lain tanpa meminjam atau tanpa izin, nah disebut mencuri, itu perbuatan mungkar, ya. Minum minuman keras, mungkar. Judi, kalau berzina, keji. Nah, jadi itu sholat akan mencegah dari perbuatan-perbuatan tadi, ya. Perbuatan yang kalian sebutkan apabila dilaksanakan sholatnya dengan sungguh-sungguh, maka akan mudah dihindari. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat Al-Ankabut. Nah, ini tata caranya, tata cara pelaksanaan sholat. Berdiri tegak menghadap kiblat. Kemudian niat. Tata cara pelaksanaan sholat yang selanjutnya adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu harus dibacakan Allahu Akbar, ya. Tidak cukup dengan Allah. Nah itu tidak cukup. Tapi Allahu Akbar. Itu termasuk rukun qauli, nanti ada pembagian lagi. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat yang ketiga adalah berdiri bersedekap sambil membaca doa iftitah. Nah, ini bacaannya, dan ada yang macam-macam, ya, bacaannya. Iftitah itu ada wajhatu wajhiyah, ada Allahumma ba'id baini, itu silahkan. Membaca surat Al-Fatihah sampai dengan waladhdallin, amin, ya. Kemudian membaca surat dalam Al-Qur'an, bisa surat apa saja, silahkan. Kemudian selanjutnya ruku, ya, harus juga tadi tumaninah. Iktidal dengan tumaninah. Tata cara pelaksanaan sholat selanjutnya adalah sujud, ya, dengan bacaannya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Sujud kedua, tasyahud awal, nah, sampai dengan sholawat, ya. Kemudian tasyahud akhir, ya, ini wajib membaca sholawat kepada Nabi SAW. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan tayangkan sebuah video, ini penjelaskan tentang Ustadz terkemuka, ya. Silakan disimak videonya. Nanti kalian harus bisa mengambil intisari dari video tersebut. Silakan. Bisa sejajar dengan bahu di sini, ya. Hadis 397 termasuk di Al-Bukhari dan hadis 711. Hanya siapa yang meriwayatkan namanya sahabat Abu Hurairah, dasarnya dari mana, dan yang Khalid bin Rafi al-Quraisy langsung dari Nabi SAW. Jadi kalau Anda mengangkat tangan, boleh sejajar dengan bahu atau mankibaini, atau sejajar dengan daun telinga naik di sini, ya, di sini. Nah, jadi ada beberapa, ada bisa setara dengan bahu, ada setara dengan telinga, buat telinga. Nah, karena pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran project based learning, itu kita akan ada project yang harus kalian lakukan, ya, yang harus kita lakukan. Sebelumnya Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu. Untuk itu silakan kalian berhitung 1 sampai dengan 3, ya, kembali ke 1. Silakan dari sini. 1, 2, 3. 1, 2. Baik, cukup, ya. Dibagi ke dalam 3 kelompok. Bapak akan bagikan lembar kerjanya. Kelompok 1 coba berkumpul dengan 1 dulu. Silakan, nih, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Silakan. Nah, begitu, ya. Nah, ini 1 kelompok. Nah, ini bahan bacaannya, ya. Kemudian ini kelompok 3. Nah, ini kelompok. Nah, silakan.
Untuk kelompok 1, mana acukan tangan kelompok 1? Nah, kelompok 1 itu harus menyusun penjelasan tentang pengertian salat dan dalilnya dalam bentuk makalah, kemudian nanti dipresentasikan. Ya. Untuk kelompok 2, menyusun penjelasan tata cara salat dan mempraktikannya dalam bentuk video pendek, nanti dipresentasikan. Kemudian untuk kelompok 3, menganalisis studi kasus atau simulasi tentang salat sebagai pencegahan perbuatan keji dan mungkar dalam bentuk makalah, kemudian minggu depan dipresentasikan. Nah, jadi dipresentasikannya oleh kalian minggu yang akan datang. Ya, dapat dipahami? Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian lihat sebentar ya. Nah, kalian sudah mempelajari ya tata cara pembuatan tugasnya untuk minggu yang akan datang. Sebelum dilanjut, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya Pak. Oh ya, silahkan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Kelompok 1, silahkan. Nama saya Robi dari kelompok 1 ingin bertanya. Ya, silahkan. Kan di sini ada tertulis sebutkan dan jelaskan dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang mendasari pelaksanaan sholat. Nah, ini harus ada berapa dalam struktur makalah? Oh ya, bagus pertanyaannya ya Robi. Untuk di makalah itu cukup 1 hadis dan 1 dalil Al-Quran. Ya, jadi 1 dalil hadis, 1 dalil Al-Quran. Itu cukup, nanti disertakan dalam makalahnya seperti itu. Ya, dapat dipahami? Oke, yang lain ada lagi? Cukup? Cukup ya. Nah, barangkali itu saja, kalau tidak ada yang disampaikan lagi dari Bapak ya. Sekarang untuk yang terakhir, Bapak akan sedikit menanyakan kepada kalian. Coba acukan tangan yang mengetahui, siapa yang mengetahui pengertian sholat. Silakan. Secara bahasa, sholat secara bahasa. Silakan, acukan tangan. Jangan takut salah. Kita sedang belajar. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan Robi. Salat merupakan doa. Salat merupakan doa. Iya, tepuk tangan untuk Robi. Ya. Oke, coba sebutkan 2 macam rukun salat. Ada yang ingin menyebutkan? Silakan. 2 rukun salat. Ayo. Tidak apa-apa, jangan takut salah. Rukun sholat. Silakan. Ya, Gin, silakan. Takbiratul ihram. Bagus. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Tepuk tangan untuk Gin. Untuk selanjutnya, kalau misalkan nanti hasil dari tes yang Bapak share di grup ya melalui link yang akan di-share melalui Google Form, kalau misalkan ada yang belum maksimal, Bapak akan adakan remedial ya. Kalau misalkan sudah cukup menguasai, nah Bapak nanti akan lebih memperdalam lagi materi tentang sholat ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Untuk selanjutnya kita tutup dengan pembacaan doa kifarat majelis. Silahkan pimpin oleh KM Robi, silahkan. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ditutup dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.